Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Septa selaku dosen ilmu pengetahuan filsafat, sejarah filsafat dan sains. Di sini saya Fahmi Khairul Umam dengan NIM 123104006 ingin sedikit menceritakan atau menjelaskan sejarah pemikiran Aristoteles. Nah, sebelum kita menjelaskan sejarah pemikiran Aristoteles atau filsafat Aristoteles atau yang kita sebut dengan Aristotelian, alangkah baiknya kita tahu biografi dari Aristoteles tersebut. Aristoteles adalah filsuf, ilmuwan besar Yunani yang hidup pada periode klasik dan memberikan kontribusi yang sangat besar ke dalam dunia filsafat, yang mana mendapatkan disiplin berbagai ilmu termasuk ilmu filsafat, ilmu biologi, ilmu logika, etika, dan politik. Aristoteles merupakan murid Plato, dan Plato merupakan murid dari Socrates, yang mana Socrates ini adalah filsuf Yunani pertama gitu. Yang kemudian Socrates ini pemikiran-pemikirannya dikembangkan oleh Aristoteles dan Plato. Socrates memang tidak mempunyai karya satupun, tapi pemikiran-pemikirannya ditulis oleh murid-muridnya tersebut. Nah, Aristoteles menjadikan figur sentral dalam perkembangan pemikiran dunia barat. Berikut adalah biografi singkat dari Aristoteles. Aristoteles memulai kehidupan pendidikan pada tahun 348 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota kecil di Makedonia, Yunani. Ayahnya, Nikomasus, adalah seorang dokter pribadi Raja Amintas III dari Makedonia, yang membuat Aristoteles terbiasa dengan lingkungan istana sejak kecil. Ayahnya memperkenalkan Aristoteles pada ilmu pengetahuan medis, yang mana kelak akan mempengaruhi minatnya pada bidang biologi dan ilmu alam. Kisaran umur 17 tahun, Aristoteles pindah ke Athena untuk belajar di Akademi Plato, yang mana Plato ini adalah salah satu gurunya Aristoteles, salah satu sekolah filsafat terkenal pada saat itu. Selama sekitar 20 tahun ia belajar di bawah bimbingan Plato dan menjadi murid kesayangannya. Tapi meskipun sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato, Aristoteles ini tidak terlalu sepakat dengan gurunya Plato itu. Ada sedikit kontradiksi di dalam pemikirannya, khususnya dalam pandangan dunia ide. Nah, Aristoteles sama gurunya ini kurang sepakat dalam pandangan dunia ide. Aristoteles lebih tertarik pada dunia nyata, sedangkan Plato lebih tertarik Aristoteles lebih tertarik pada dunia nyata dan pengalaman empiris. Setelah kematian Plato, kisaran pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan kota Athena dan mengembara ke beberapa kota. Ia sempat tinggal di Asia Kecil dan menikahi Pitias, putri pengusaha lokal. Kemudian ia dipanggil oleh Raja Philippus II dari Makedonia untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Alexander, yang nantinya dikenal sebagai Alexander Agung, anaknya Aristoteles. Kemudian kontribusi dan karya Aristoteles ini yang mana menghasilkan banyak karya penting yang mencakup
hampir seluruh aspek ilmu pengetahuan yang dikenal pada masa-masa Aristoteles. Nah, adapun karya-karya Aristoteles ini adalah terutama dalam bidang logika, di yang mana Aristoteles ini dikenal sebagai bapak logika karena kontribusinya dalam mengembangkan silogisme, sebuah metode logis berpikir secara logika. Silogisme memungkinkan argumen yang lebih terstruktur dan sistematis, dan inilah yang menjadi dasar logika formal rujukan Aristoteles. Kemudian metafisika. Di bidang metafisika, Aristoteles memperkenalkan konsep substansi yang menyatakan bahwa semua benda-benda terdiri dari dua aspek, yaitu materi dan bentuk. Ia juga mengembangkan teori sebab akibat, hubungan kausalitas sebab akibat yang meliputi 4 aspek jenis: sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Itu dalam bidang matematika Aristoteles. Kemudian ada etika dan politik. Dalam karyanya Aristoteles membahas tentang konsep kebijakan, konsep kebahagiaan yang menjadi landasan atau menjadi dasar dari etika dan moralitas. Ia juga menguraikan tentang bentuk-bentuk pemerintahan dan tujuan negara. Kemudian ilmu alam dan biologi. Aristoteles mempelajari tumbuhan, hewan, fenomena alam lainnya. Ia mengamati struktur tubuh hewan dan mengklasifikasikan spesies serta menjelaskan berbagai fenomena alam sebagai tumbuhan dan reproduksi. Kemudian pemikiran-pemikiran Aristoteles ini sangat bagus untuk kita sebagai mahasiswa filsafat dan agama. Berbeda dengan gurunya Plato yang percaya bahwa pengetahuan sejati berasal dari dunia ide, konsep-konsep abstrak di luar dunia nyata, Aristoteles berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung terhadap dunia nyata atau yang dikenal sebagai empirisme. Di dalam pandangan Aristoteles ini, pemahaman tentang suatu objek yang nyata atau yang dikenal pemahaman tentang suatu objek dan fenomena dimulai dari pengamatan indrawi kita. Misalnya, jika kita ingin mengamati burung, kita harus melihat, memperhatikan cara burung terbang, cara burung singgap di pohon misalkan, cara burung mencari makan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pengetahuan sejati menurut Aristoteles harus diawali dengan pengamatan indrawi terhadap apa-apa yang diamatnya atau apa-apa yang dilihatnya. Dengan pendekatan ini, Aristoteles menekankan bahwa pentingnya pengumpulan data atau informasi dari dunia nyata. Pandangan ini pada akhirnya melahirkan pendekatan ilmiah modern, yang mana proses pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan bukti menjadi bagian utama dalam mencapai sesuatu yang diamati. Kemudian pemikiran Aristoteles ini ada metafisika dan konsep substansi. Di dalam ranah metafisika, Aristoteles memperkenalkan konsep substansi sebagai entitas yang mendasar, yang menjadi esensi dari suatu objek. Setiap substansi menurutnya terdiri dari dua aspek. Yang pertama materi dan yang kedua bentuk. Materi adalah unsur fisik yang bisa berubah, sedangkan bentuk adalah esensi yang memberi identitas pada materi tersebut. Misalkan gimana? Kursi terbuat dari
materi yang bernama kayu, tapi kursi punya juga bentuk yang membuatnya menjadi kursi dan bukan benda yang lain. Dalam konsep manusia, materi adalah tubuh, sedangkan bentuk adalah jiwa atau karakter yang membuat manusia sebagai manusia tersebut. Kemudian pemikiran Aristoteles adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat. Salah satu konsep terpenting dalam filsafat ilmu Aristoteles adalah teori sebab akibat atau hubungan kausalitas. Aristoteles mengajukan 4 jenis sebab yang menjelaskan mengapa sesuatu ada atau terjadi. Yang pertama, sebab material, contohnya unsur fisik yang menyusun sesuatu. Misalnya material dari kursi adalah kayu. Kemudian sebab formal, bentuk atau desain yang memberi struktur pada suatu. Sebab formal dari kursi adalah desain atau bentuk kursi itu sendiri yang membuatnya dikenali sebagai kursi. Yang ketiga, sebab efisien, pihak dan faktor yang menyebabkan suatu itu terjadi. Dalam kasus kursi, sebab efisien adalah tukang kayu yang membuat kursi tersebut. Kemudian sebab final, ada yang sebab final. Yang keempat dari teori sebab akibat tersebut, tujuan atau alasan dibalik keberadaan suatu. Misalkan kursi ada untuk memberikan tempat duduk bagi manusia. Nah, dari 4 contoh teori causality tersebut, kita dapat memikirkan bahwa teori-teori Aristoteles ini emang relevan bagi kita di dalam kehidupan dunia nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.